Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Irsyadus Sahib ila Masaili Dalil Talib yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Karim bin Ali An-Namlah rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau menjelaskan dari kitab asal yang ditulis oleh ulama mazhab Hambali yang berjudul Dalil Talib, ditulis oleh Syekh Mar'i Al-Karmi. Sekarang akan masuk dalam bab riba. Riba, pembahasan para ahli fikih, kalau setelah bab jual beli, ini kan sebelumnya bab jual beli kan ya, ini berarti riba dalam jual beli, yaitu jual beli adalah tukar menukar. Berarti ini riba yang terjadi pada tukar menukar 6 komoditi yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun riba dalam akad pinjaman atau sekarang dikenal riba dalam akad kredit, pinjam meminjam, ya, atau riba dalam akad hutang, ini biasanya akan dibahas oleh para fuqaha dalam bab al-qard, akad pinjam meminjam. Ya. Riba secara garis besarnya, dia di dalam syariat ada 3 bentuk riba. Ada riba fadl, ada riba nasi'ah, kemudian ada riba qard atau riba dain. Ini masing-masing hakikatnya berbeda. Kalau riba fadl, yaitu tukar menukar komoditas ribawi yang sejenis dengan tidak sama. Seperti menukar sekilo korma khalas atau korma sukari sekilo dengan setengah kilo korma ajwa. Ini kenapa terjadi? Karena nilai korma ajwa lebih mahal. Ya, sehingga kalau mereka menukarkan langsung, yang ajwa maunya tidak mau harus sama besarannya, harus sama beratnya atau sama volumenya dengan yang sukari, karena nilai sukari lebih murah kalau dikonversikan kepada uang. Ya. Bila mereka pertukarkan langsung, yang punya sukari ya udah nggak apa-apa, 1:3 pun boleh. 3 kilo sukari saya, sekilo ajwa Anda. Terjadi riba fadl. Riba artinya bertambah, di sini bertambah sebanyak 2 kilo kurma sukari. Karena kurma komoditas riba yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dalam hadis sahih, beliau mengatakan, emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, kurma ditukar dengan kurma, syair ditukar dengan syair. Syair itu gandum yang coklat, sereal namanya mungkin bahasa kitanya. Garam ditukar dengan garam. Kata Rasulullah,
akan terjadi riba kecuali harus sama dan harus tunai. Tadi korma kan dua-duanya kan ya sama tadi ukurannya, tidak 1:2, 1:3, berarti berlebih, maka itu terjadi riba. Jelas? Sebagian ibu-ibu yang tidak mengerti syariat Allah Azza wa Jalla, sambil jalan di pasar, dia lihat di toko emas ada kalung yang bagus dan sangat menarik hatinya. Dia lihat kalungnya atau gelangnya. Dia bilang, "Pak, itu berapa gram?" Kalung itu bagus, 20 gram. Ini saya 25 gram, kalau tukar bisa nggak Pak? Kata si bapaknya yang punya toko, dia bilang, ya bisa, kalau sama-sama 20 gram nggak bisa. Ya, kenapa? Karena yang kalung, kata dia, ini karatnya lebih tinggi dari yang gelang. Kemudian kata beliau, ini yang kalung tingkat kesulitan pembuatannya lebih dari yang gelang. Karena itu harus ada selisih sebanyak 20%. Tadi 5 tadi. 20 dengan 25. Mereka setuju. Mereka setuju, dia serahkan dan dia ambil. Si ibu menyerahkan dan dia mengambil kalung. Ini terjadi riba. Karena Rasulullah mengatakan emas dengan emas harus sama beratnya dan harus tunai. Di hari-hari tertentu, biasanya di hari Id al-Fitr, beberapa hari sebelumnya biasanya kaum muslimin menginginkan uang pecahan yang baru. Ya, ada jasa penukaran yang tidak resmi, dia mau menukar dengan yang baru, tapi dengan syarat nominalnya dia lebih kecil agar dia dapat laba. Dia mengatakan boleh ditukar, tapi saya dapat keuntungan 5%. Kalau umpamanya kamu menukarkan 1 juta pecahan 10.000 yang baru, yang kertasnya masih baru, dengan uang 100.000 10 lembar, harus saya ada kelebihan 5%. 5% berarti 20.000 kan ya? Ya, dia mengatakan saya tukar bukan dengan 100 lembar, tapi 95 lembar. Anda setuju? Setuju katanya. Ya, ini tetap tidak boleh dan ini hukumnya riba. Walaupun mereka saling setuju, karena tidak sama nominalnya, berbeda. Ya, karena emas adalah alat tukar, karena rupiah adalah alat tukar. Seperti Rasulullah SAW tadi mengharamkan emas ditukar dengan cara tidak sama beratnya, gramasinya, karena dia adalah tukar, maka hukum yang sama juga ada pada uang alat tukar, seperti rupiah tadi. Jelas? Begitu juga kalau Anda menukar dolar dengan dolar. Terkadang Anda punya dolar 100 dolar. Ketika Anda menukarkan rupiah, pihak money changer mengatakan ini dolar Anda lecek, ada lipatan-lipatan. Saya tidak bisa membelinya dengan 100 dolar. Ya. Ini lipatannya ada 2, saya kurangin 2 dolar. Dibayarkannya 98 dolar. Atau ketika Anda mau nabung, dicatatkannya di catatan rekening Anda, dolar Anda 98 dolar.
ini juga termasuk riba. Tapi ketika Anda tukar dengan rupiah atau ketika Anda belanja dia nilai $98, tidak apa-apa. Karena sekarang tukar dolar dengan rupiah. Tukar dolar dengan rupiah tidak disyaratkan harus sama. Seperti tukar emas dengan perak tidak harus disyaratkan sama nominalnya. Ya. Begitu juga tukar dolar dengan beras tidak harus sama nominalnya. Jelas. Ini bentuk riba yang pertama, apa namanya tadi? Riba fadl. Fadl artinya lebih. Ini kan lebih ini. Begitu juga riba bentuk yang kedua adalah riba nasi'ah. Tukar yang sejenis atau yang satu kelompok illat dengan cara tidak yadan biyadin, dengan cara tidak diserah terimakan langsung di majelis. Dalam kasus tadi, si ibu yang jalan di komplek pertokoan melihat kalung yang bagus, ya, ibu itu mengatakan, alhamdulillah sama-sama 25 gram, kalung 25 gram, ya apa, gelangnya dia di rumah juga 25 gram. Sama karatnya, atau ini karatnya lebih tinggi. Ini karat yang punya si ibu, karatnya umpamanya 21, itu karatnya 18. Si yang punya toko mau tukar langsung. Tapi kata si ibu, sayang emas saya di rumah. Ya, emas saya di rumah. Saya menukarkannya, ya, tapi boleh saya bawa ini dulu, nanti saya bawa gelang saya ke sini. Kira-kira toko emasnya mau? Tidak mau. Tapi kalau dia letakin, kata dia, ini kartu debit saya. Isinya, ini saldo terakhir, cek, isinya 100 juta. Kira-kira mau toko emas? Mau toko emas. Dia taruh di sana kartu debitnya, kemudian dibawanya pulang. Nanti dia bawa lagi gelangnya 25 gram tadi kan ya, dengan 21 karat, dan diserahkannya kepada si tukang toko. Ini terjadi riba. Ribanya namanya riba nasi'ah. Tidak tunai. Tidak tunai terjadinya. Ada jeda waktu serah terima dua komoditas ribawi, yang satu illat atau satu jenis, sehingga terjadi riba. Ya. Riba yang ketiga adalah Anda berhutang, meminjam uang. Lalu salah satu pihak mensyaratkan manfaat atau keuntungan dari dia meminjamkan uang. Ya, dalam bentuk ada pertambahan nanti dikembalikan, baik pertambahannya dari uang yang sama dia pinjam jenisnya, atau dari jasa manfaat yang lain, atau dari uang jenis lain atau harta jenis lain. Sehingga ini dia kategorinya bagian dari dua tadi. Otomatis tukar menukarnya menjadi sama atau tidak? Dia pinjam 10 juta dengan dia syaratkan motormu taruh di sini dan saya pakai sampai uang 10 jutanya kamu bayarkan. Berarti betul dia ini membayar 10 juta, yang minjam 10 juta? Tidak, ditambah dengan jasa motor yang tidak
dianggap oleh pemberi pinjaman. Kalau umpamanya dia minjam sebulan jasa motor sewa berapa? 500.000 ada lebih, anggap 500. Setelah 1 bulan dia ada uang 10 juta dikembalikan dan diambilnya motor kembali. Berarti dia membayar berapa? 10 juta dalam bentuk uang, dia pinjam 10 juta. Tapi dia bayar 10 juta dalam bentuk uang plus 500.000 dalam jasa motor yang dipakai tidak ada imbalan. Berarti sekarang bertambah atau tidak? Sama atau tidak? Tidak. Kemudian yang namanya pinjam-meminjam ada jeda waktu atau tidak? Hari ini yang butuh 10 juta dapat uang 10 juta. Dia kembalikan di waktu yang sama juga kah? Kata dia kembalikan. Kalau yang sudah dikembalikan berarti tunai kan? Ini enggak. Kadang sehari, 2 hari, kadang seminggu, bahkan kadang 1 bulan. Ya, berarti dia tidak tunai. Berarti ini gabungan dari riba fadl dan riba nasiah. Ada 3 bentuk riba ini. Bagaimana cara mendefinisikannya? Tentu masing-masing punya definisi sendiri. Tidak bisa kita definisikan dengan satu definisi. Maka riba yang pertama, riba fadl dengan riba nasiah, itu dibahas oleh para ulama dalam bab setelah jual beli. Riba yang tadi, riba hutang piutang tadi, ya, itu nanti dibahas dalam bab al-qard. Cukup jelas? Setelah Anda jelas, kita akan baca penjelasan Syekh Mar'i dan penjelasan Profesor Dr. Abdul Karim. Ya. Baik, silakan Ustaz. باب الربا وصرف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يجري الربا في كل مكيل وموزون ولو لم يؤكل، فالمكيل كسائر الحبوب والأبازيز والمائعات، لكن الماء ليس بربا. ومن الثمار كالتمر والزبيب والفستق والبندق واللوز والبطم والزعرور والعناب والمشمس والزيتون والملح والموزون كالذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد وغزل الكتان والقطن والحرير والشعر والقنب والشمع والزعفران والخبز والجبن، وما عدا ذلك فمعدود لا يجري فيه ربا، ولو معطوما كالبطيخ والقثاء والخيار والجوز والبيض والرمان، ولا فيما أخرجته الصناعة عن الوزن كالثياب والسلاح والفلوس والأواني غير الذهب والفضة. Bab sarf. Terjadi riba pada setiap yang ditakar, ditimbang, walaupun tidak dimakan. Maka yang ditakar yaitu seluruh biji-bijian, wal abazis, sama saja abazis, sama. Nah, kacangnya. Wal ma'iat, dan cairan atau air. Lakin al-ma' laysa biriba, akan tetapi air tidak termasuk riba. Wa minats thimari, dan di antara buah-buahan seperti kurma, wazabib, kismis, wal fustuq. Ini bermakna kacang-kacangan juga. Fustuk kacang. Sejenis kacang-kacangan. Kacang apa? Naam. Apa namanya ini? Wal bunduq, kemiri. Wal lauz, almond. Naam. Wal batami, sejenis jambu mete. Wal za'rur, sejenis bunga mawar. Sahih. Sejenis bunga mawar. Wal inabi, anggur. Wal mismis bermakna aprikot. Wal zaitun, wal milh, dan garam. Adapun yang ditimbang seperti emas, wal fiddah, perak, wa nuhas, timah,
Warasos tembaga. Nuhas, rasos yang timah. 6. Nuhas tembaga. Tembaga. Ya. 6. Warasos timah wal hadid besi. Wa ghazal kitan. Benang sudah. Iya, ghazal itu benang yang dipintal. Nah, sahih. Benang yang dipintal, wal qatnu kapas, wal harir sutra, wa sya'ri rambut, bulu. Iya, bulu. Nah, wal qanab, wal syam' wal za'faran, wal khabas roti, wal jaban keju, wa ma'ada dalika, dan selain itu fa ma'dudun, yang dihitung la yajri fihi riba, tidak ada di dalamnya riba walaupun dimakan, seperti bitikh yaitu semangka, wal qatha sejenis timun, wal khiyar timun, wal jaus bermakna kacang kenari, wal bayd telur, waruman delima, wala fima akhrajathu sina'ah, dan apa yang diproduksi anil wazn yang ditimbang, seperti pakaian, silah senjata, fulus uang, dan awani bejana selain emas dan perak. Nah. Ya. Dalam madhab Hambali, mereka untuk 6 komoditas tadi ada 6 komoditas kata Nabi SAW kan ya? Ya. Apa tadi? Emas, terus perak, terus gandum yang putih, terus korma, terus garam, terus gak ada Nabi bilang kacang-kacangan. Gandum 2 jenis. Gandum yang biasa yang putih dengan syair yang sereal gandum yang coklat. Ya. Apakah ini hanya 6 ini saja yang komoditas riba bila ditukar emas dengan emas, perak dengan perak dan lain-lainnya harus terpenuhi ketentuan Nabi tadi, yaitu harus sama dan harus tunai, atau bisa barang lain dimasukkan juga ke dalam hukum ini? Kalau berarti pertama, apakah hanya khusus 6 ini atau yang lain bisa dimasukkan? Dalam hal ini terjadi 2 pendapat para ulama. Salah satu pendapat para ulama, dan ini pendapat Daud Az-Zahiri dan Ibnu Hazm, mereka mengatakan hanya 6 komoditas ini saja yang merupakan komoditas riba. Berarti konsekuensi dari pendapat ini, rupiah apakah emas? Tidak. Apakah perak? Lah, kalau bilang 5 perak, 500 perak, begitu kan ya? Bukan karena pakai kak. Saya dulu waktu kecil nggak tahu, sekarang masih bilang perak apa enggak. Bu, berapa gorengan? 5 perak, kata dia. Gitu kan ya? Atau Anda generasi kita beda? Atau saya karena di Sumatera, Anda di sini? Saya kira di sini juga perak kan ya ngomongnya? Walaupun apakah dari perak uang Anda itu? Enggak, ada yang dari kertas, ada yang dari satu lagi apa? Yang koin itu logamnya apa? Wallahu alam. Ada yang aluminium yang 100 rupiah, dulu yang 5 rupiah, yang dulu paling ada pecah 5 rupiah, ada 10 rupiah. Ya. Kan mereka bilang perak. Tapi sesungguhnya bukan perak. Walau dia bilang perak. Ya. Berarti ini menurut pendapat yang pertama, alhamdulillah. Boleh ditukar berlebih? Boleh. Boleh ditukar tidak tunai? Boleh, karena dia bukan komoditas riba.
yang komoditas riba hanya emas dan perak saja. Ya. Maka kalau Anda mengajukan pinjaman ke bank 10 juta lalu bank mengatakan bayar, kapan kau bayar? Nanti 5 bulan lagi. Bayar 12 juta ya. Siap. Terima kasih ya, kamu telah membantu meringankan usaha bisnis saya sehingga usaha saya expand maju. Halalkah ini? Iya halal berdasarkan pendapat pertama tadi. Kita kan berpikir menggunakan cara berpikir pendapat yang pertama. Siapa tadi yang menginisiasi pendapat itu tadi? Daud Al-Zahiri. Ya, ulama besarnya dikenal Al-Imam Ibnu Hazmi Al-Andalusi, orang Andalus Spanyol. Ulama besar, alim dalam ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan hanya 6 ini saja. Berarti bank konvensional tidak ada riba menurut mereka. Karena itu yang mereka pertukarkan dengan tidak sama, yang diserahkan dengan dikembalikan tidak sama, bukan komoditas ribawi. Ya terserahlah, tidak ada masalah. Ya, sama aja Anda menyerahkan umpamanya motor ke orang. Ya. 1. Anda minta nanti motornya setelah 5 tahun bayar 2 motor. Kira-kira mau nggak yang pihak yang butuh motor? Hah? Kenapa nggak mau? Nabi aja mau. Tapi bukan motor Nabi. Nabi SAW beliau membeli 1 ekor unta, dibayar nanti dari unta zakat 2. Berarti boleh apa tidak? Boleh. Nabi mau, Anda nggak mau nggak masalah juga. Ya. Tapi kalau orang yang bisnis dia mau. Dapat dia motor 1 sekarang, kembaliinnya 5 tahun lagi 2. Itu hasil dari pendapatan 1 motor tadi mungkin dapat 3 motor. Iya atau tidak? Bagaimana caranya? Wallahu alam. Mungkin dijualnya 1 motor dapat uang, dibeli lagi motor dapat uang lagi, dapat laba lagi, lebih bagus, bisa dapat 2 motor. Ya, mungkin juga dijualnya pakai uang, uangnya dibuatnya bisnis yang lain, sehingga ketika motor dijual cuma harga 10 juta, nanti setelah 5 tahun bisnisnya yang 5 juta tadi sudah menjadi 50 juta. Untung kan dia kan ya. Pada waktunya ngembaliin 2 motor, anggaplah harganya 30 juta. Masih untung dia 20 juta. Boleh? Boleh. Karena motor bukan komoditas riba. Anda menukar 1 dibanding 2 nggak ada masalah. Ya. Tapi sayang, kalaulah pendapat ini kuat, alhamdulillah. Nah, rentenir boleh, bank konvensional boleh, pinjol boleh, ya. Oh, kita terzalimi, itu urusan Anda. Kita berbicara masalah dari pandangan hukum syariatnya, seperti apa aturannya. Tapi sayang pendapat ini sangat lemah. Lemahnya kenapa? Karena 2 mana yang sama, ya, yang satu disebutkan dengan secara jelas, yang satu tidak disebutkan. Apakah hukumnya berbeda? Tolong dijawab. Hah? Beda. Begitu? Ada yang datang kepada Nabi SAW, seorang sahabat Nabi, datang dengan muka yang kusut, pakaian kusut,
mengatakan, ya Rasulullah, halak. Qal wa ma ahlakak? Ya Rasulullah, celaka aku. Apa yang membuatmu celaka? Kata beliau, saya datangi istri saya di siang hari Ramadan. Ya. Lalu Rasulullah menyuruh dia untuk memerdekakan budak. Dia mengatakan, saya tidak punya uang. Lalu Rasulullah menyuruh dia untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut di luar Ramadan. Sehari nggak kuat tadi ya Rasulullah, ini mau 2 bulan berturut-turut, nggak bakal selesai nanti. Rasulullah menyuruh dia bersedekah untuk 1 hari dari 2 bulan tadi, 1 harinya 1 makan fakir miskin. Berarti memberi makan 60 fakir miskin. Kata dia, ya Rasulullah, di kota Madinah ini yang tidak ada yang paling miskin daripada saya. Ya. Lalu Rasulullah SAW memberikan kurma. Lalu Rasulullah mengatakan, berikan kepada 60 fakir miskin. Ya. Apakah ucapan itu khusus buat sahabat ini saja? Sehingga kalau Anda datang bertanya ke ustaz yang lain sekarang, Ustaz, Ramadan kemarin saya sempat hubungan dengan istri saya, hubungan badan. Oh ya udah nggak apa-apa. Ada hadis itu, Ustaz. Kan itu sahabat datang dengan muka yang kusut, pakaian yang kusut. Kamu datang dengan pakaian ganteng. Muka kamu ceria. Ya, itu beda kasus. Betul begitu? Hah? Tidak kan? Itu tadi yang saya tanyakan. Apakah 2 yang sama? Itu dia manusia, Anda juga manusia. Dia muslim laki-laki, Anda juga muslim. Dia menghubung gaul istrinya di siang Ramadan, Anda juga melakukan hal yang sama. Lalu apakah hukumnya berbeda? Karena Anda kan tidak hidup di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah hukumnya akan berbeda? Jawabannya tidak, sama. Walau yang disebutkan hanya hukum untuk 1 kasus. Jelas, kembali ke dalam 6 komoditas tadi. Rasulullah hanya menyebutkan 6 komoditas ini. Apakah komoditas yang lain sama dan semakna, hukumnya sama atau berbeda? Hah? Sama atau berbeda? Sekarang sama, tadi beda. Alhamdulillah. Ya, betul sama. Ya, syariat dalam 2 hal yang sama tidak mungkin hukumnya akan berbeda. Ya, maka pendapat tadi sangat lemah. Alhamdulillah pendapatnya lemah. Ya, cuman sekarang apa sebabnya sehingga yang komunitas yang lain bisa dimasukkan ke dalam 6 komunitas ini? Di sini ada perbedaan pendapat mayoritas para ulama yang tadi mengatakan yang semakna dengannya mengambil hukum yang sama. Ya. Mazhab Hambali dan mazhab Abu Hanifah, Hanafi, mereka mengatakan untuk emas dan perak di masa Rasulullah, emas dan perak itu ditimbang. Emas dan perak timbang, waktu gede-gede emasnya ya. Hah? Saya pernah antum lihat timbangan di toko emas? Hah? Pernah. Berapa tinggi tonggak timbangannya? Kecil kan ya? Itu yang timbangan emas. Di masa dahulu seperti itu memang timbangan. 1 ditaruh biji-bijian untuk menentukan ini 1 dinar. Di sini biji gandum yang standar yang pada umumnya besarnya sekian, ada sekitar 30 biji. Ya, hitungannya biji. Kalau orang beli emas kilo berapa biji berarti itu? Capek hitung biji daripada hitung emasnya. Tapi seperti itu. Ya. Dan dahulu timbangan bukan untuk nimbang yang besar. Sekarang kapal pun bisa ditimbang. Ribuan ton bisa ditimbang.
timbangannya. Tronton beratnya puluhan ton bisa ditimbang. Dahulu untuk barang-barang yang besar itu satuannya adalah 1, 2, 3 unit atau satuannya adalah volume. Kurma dengan volume, dengan sok. Satu sok itu sok mirip seperti ini, cuman besar. Ya, kayak literan, tapi lebih besar daripada 1 liter. Itu sok Nabi SAW. Kalau diisi air, sekitar 2,4 liter. Itu ukuran sok. Ya. Orang beli emas pakai sok. Berapa sok mau beli emas? Ya. Kalau dalam bahasa kita, sak. Sok, sak. Mau beli berapa sak semen ya? Hanya untuk semen aja, beras nggak sak? Hah? Enggak, alhamdulillah. Ya, maka dalam mazhab ini mereka mengatakan seluruh barang yang satuan ukurnya adalah ditimbang, maka dia masuk komunitas emas dan perak. Seluruh barang yang satuannya di sok, apa namanya itu, di liter atau ditakar, ya, seluruhnya ditakar masuk ke dalam 6 komoditas tadi. Yaitu tadi kurma, gandum dengan 2 jenisnya, kemudian emas perak nggak ada beli ditakar. Beli 2 liter emas dong. Enggak. Tadi apa tadi? Gandum 1, 2 gandum, kurma, 1 lagi garam. Ya. Beli emas liter lah. Gak ada beli emas liter. 1 galon. Emas 1 galon berapa? Miliar harganya. Ya. Maka, dan ini mazhab Hambali dan Abu Hanifah. Maka seluruh barang yang kau diperjualbelikan dengan cara ukur disok, termasuk dia komoditas riba. Paham? Atau yang ditimbang termasuk komoditas riba dan 1 kelompok. Jelas? Pertanyaannya, dari mana mereka mengetahui bahwa sebabnya diharamkan karena satuannya timbangan dan takar? Mereka memahami dari beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ada tambahan dalam riwayat hadis, wa kadzalikal mizan, dalam 6 komoditas tadi. Rasulullah mengatakan di ujungnya, dan begitu juga timbangan. Kalau begitu berarti yang ditimbang. Tapi jumhur ulama mengatakan ucapan wa kadzalikal mizan itu ucapan rawi, bukan ucapan Nabi. Hadisnya mudraj, ada tambahan dari ucapan rawi. Sebagian ulama mengatakan. Dan mayoritas ulama tadi mengatakan, yang mengatakan bukan adalah karena ditimbang dan ditakar. Yang namanya illat untuk bisa dimasukkan komunitas luar 6 ke dalam hukumnya ini, tentu harus ada makna yang bisa disetujui oleh logika, dinamakan dengan makna munasabah. Ada kecocokan, ada kesamaan. Timbangan tidak ada. Tidak ada ruang hubungan timbangan dengan riba. Hubungan takar dengan riba. Ya. Jumhur para ulama yang lain, mazhab Syafi'i dan Maliki, mereka mengatakan untuk yang 2 komoditas, yaitu emas dan perak, itu karena mereka
adalah mutlak ats-tsamaniyah. Sebagai tsaman. Tsaman itu alat, kalau ditanyakan berapa air 1 galon, dia bilang 1 dinar emas. Berarti dia ukuran harga. Ya, saya beli dong 10 galon dibayarnya dengan 10 dinar. Berarti dia sebagai alat pembayaran, alat tukar yang diakui oleh manusia. Ya. Kemudian orang menyimpan harta bukan tanah disimpannya, dimasukin tanah ke dalam kamarnya, enggak. Menyimpan harta, tanah dijual, dibeli, dia dapat emas yang disimpannya. Dia nyimpan harta. Ya. Ada orang nyimpan harta, baju dibeli banyak-banyak disimpannya. Ada? Ya. Nanti dimakan rayap, akhi. Bolong-bolong bajunya. Kalau emas, siapa yang bisa makan? Jin bisa makan. Ya, maling juga bisa makan emas. Baik. Maka dia sebagai fungsi, sebagai alat tukar, kemudian penilai harga, standar harga, dan sebagai penyimpan jerih payah dalam bentuk penyimpanan harta. Selagi apapun yang dibuat oleh manusia yang semakna dengan ini, maka berlaku ketentuan riba padanya. Bisa difahami? Dan di masa Rasulullah, emas dan perak sebagai itu tadi, alat tukar. Ya. Dan sampai abad ke-19 Masehi, alat tukar uang adalah emas atau kertas. Hah? Ya, abad ke-19 Indonesia kan masih dijajah kan ya. Uang Belanda apa nama uangnya? Gulden, betul. Antum berarti pernah dijajah berarti. Gulden. Gulden itu bahasa Indonesianya apa? Kalau bahasa Inggrisnya gold. Bahasa Indonesianya emas. Emang uangnya emas. Dan uang raja-raja di Nusantara, apa uang mereka? Kertas atau bambu atau karet? Hah? Emas. Masya Allah. Raja mana itu yang pakai emas, Afi? Seluruh raja-raja di Nusantara. Ketika Indonesia merdeka kan, raja-raja Nusantara, raja-raja Islam, banyak yang mengirimkan emas ke ibu kota, ke Soekarno. Ya, mulai dari kerajaan Aceh, kerajaan Riau, Kesultanan Riau, di Kalimantan, Kesultanan di Balikpapan, di Banjarmasin, Kesultanan Banjar. Ya, mereka uangnya emas. Ya, itu sejarah uang emas. Alat tukarnya emas. Maka sekarang rupiah, dolar, ringgit, dan seterusnya itu disamakan dengan emas. Maka menukarnya harus sama dengan hukum menukar emas dan perak tadi, yang persyaratannya harus tunai dan sama kalau di satu jenis. Maka rupiah satu jenis, dolar satu jenis, ringgit satu jenis, real satu jenis. Emas ditukar dengan emas harus sama dan tunai. Emas ditukar perak hanya tunai saja, boleh tidak sama. Begitu juga rupiah ditukar dengan rupiah. Karena berbeda pecahan. Persyaratannya harus sama dan tunai. Rupiah ditukar dengan dolar. Persyaratannya harus tunai saja. Boleh sama? Boleh kalau yang punya dolar mau. Asal dia merasa tidak dibohongin oleh Anda. Ya, kalau Anda tipu, kan sama besarnya kan? Iya, kamu 100, saya 100.000. Banyak saya nolnya. Tukar yuk.
Oh iya ya, bagus ya ada tambahan 3 angka 0 di belakang 100. Ini ambil kamu yang cuma 2 0, saya 3 0. Ada tambahan 3 0. Enggak. Boleh $100 dengan 16 juta. Banyak banget. Dia 100 dengan 16 juta. Boleh. Dengan syarat harus yadan biyadin. Jelas? Dan untuk 4 komoditas tadi apa? Dalam mazhab Syafi'i dan Maliki, at-ta'amu wal-qut wal-iddikhar sebagai makanan pokok dan bisa disimpan, tahan lama untuk disimpan. Ya. Maka makna komoditas yang lain yang merupakan makanan pokok yang tidak disebutkan oleh Nabi. Nabi kan hanya menyebutkan tadi korma, kemudian gandum dengan 2 jenisnya, garam. Maka beras Nabi kan nggak nyebut. Ya. Berarti tukar beras Cianjur 10 kilo dengan 2 kilo beras basmati boleh? Kan Nabi nggak nyebut. Dalam mazhab Zahiri tadi, iya boleh. Tapi pendapatnya lemah atau kuat? Lemah. Ya. Walaupun Nabi tidak sebut, tapi ini sama-sama maknanya makanan pokok. Kenapa berbeda hukumnya? Anak kecil saja umur 4 tahun dengan 5 tahun. Si abang Anda kasih coklat segepok begini. Si adik Anda kasih coklat segepok begini. Apa yang akan dilakukan si adik yang umur 4 tahun? Dia nerima tapi nangisnya kenceng banget. Kok dapat coklat nangis? Karena dia merasa tidak adil pada dia sama-sama anak. Ya. Apalagi syariat Allah ya akhi. Ini sama-sama makanan pokok yang disebutkan oleh Nabi 3 ya. Ya, yang tidak disebutkan Nabi juga sama makanan pokok. Lalu dikatakan ini tidak mengapa, enggak ada hukum ribanya, yang ribanya disebutin saja. Kalah dengan logika anak kecil berarti. Ya. Bisa difahami? Berarti riba. Tidak boleh. Tukarkan dengan cara berlebih. Selagi dia merupakan makanan pokok. Ya. Selagi dia merupakan makanan pokok, maknanya ada sama di situ. Jelas? Alhamdulillah, betul jelas? Kalau jelas kita baca lagi penjelasan kitab ulama. Dalam mazhab Hambali tadi apa? Belum jelas. Kan saya belum jelaskan yang Hambali. Saya baru jelaskan apa? Baru 2 saya jelaskan tadi. Yang pertama, Zahiri. Tidak bisa dianalogikan. Komunitas luar 6 ini tidak ada riba. Ya, itu sudah kita jelaskan pendapatnya marjuh. Kemudian, apa lagi yang sudah dijelaskan? Pendapat Syafi'i dan Maliki, yaitu ilatnya sebab dia diharamkan karena untuk emas dan perak alat tukar. Maka seluruh alat tukar masuk ke situ. Jelas? Untuk 4 komoditas sebagai makanan pokok. Maka seluruh makanan pokok walaupun tidak ada beras di masa Nabi, ya, bukan berarti bid'ah antum kalau zakat fitr dengan beras. Kan masa Nabi nggak ada. Berarti bid'ah. Berarti ente nggak ngerti kaidah ilmu usul fikih, bukan bid'ah. Jelas? Jelas?
sesuatu maknanya adalah makanan pokok, mengenyangkan. Ya, baik. Dalam mazhab Hambali dan Hanafi, mereka mengatakan, yang tadi mengatakan emas dan perak, dan kemudian mengatakan makanan pokok, karena menurut mereka ini makna yang sesuai dengan 6 komoditas itu. 2 komoditas pertama adalah sebagai alat tukar, 4 komoditas pertama yang kami lihat makanan pokok. Dalam hadis yang lain ada wat-ta'amu bit-ta'am, makanan dengan makanan, berarti illatnya adalah makanan. Baik. Untuk pendapat yang ketiga, mereka mengatakan itu adalah karena yang ditimbang tadi. Ada sebagian riwayat mengatakan wa kadzalikal mizan, setelah Nabi menyebutkan 6 komoditas tadi. Berarti karena dia ditimbang. Makna lain dari timbangan menakar. Maka menakar. Maka seluruh barang yang ditimbang dengan barang yang ditakar masuk dalam komunitas ribawi. Air mineral ditimbang atau ditakar? Ditakar. Ukurannya apa? Liter atau mililiter. Ya. Kemudian minyak goreng. Mau minyak sawit, mau minyak bunga matahari, mau minyak kelapa. Ya, mau minyak zaitun, minyak goreng. Iya. Ya, tapi terlalu mahal antum goreng teri pakai minyak zaitun. Sombong banget. Tapi iya, dia minyak zaitun, minyak sama dengan fungsi minyak lain, minyak goreng juga. Itu ukurannya adalah liter kan ya. Maka menukar air mineral dengan minyak sawit agar tidak terjadi riba, syaratnya apa? Dalam mazhab Hambali. Kalau dalam mazhab Daud Az-Zahiri tadi, boleh 1 liter ini dengan 2 liter minyak sawit, boleh? Boleh. Dalam mazhab Syafi'i, Maliki, boleh 1 liter ini dengan 2 liter minyak? Boleh, karena dia bukan komoditas riba. Ya. Tapi kan mazhab Syafi'i tadi adalah sebagai makanan pokok. Minyak goreng bahan pokok apa tidak? 10 sembako apa tidak sembako? 9 ya, sembako 9 ya. 9 bahan pokok. Dia 9 bahan pokok ya, tapi bukan 9 makanan pokok. Yang dimaksud adalah makanan pokok, bukan barang pokok. Apa bedanya? Capek antum. Makin capek kepala kita aja Ustaz Taib. Ya, dilatih otak antum biar nggak jadi pelupa. Biar tidak cepat tidak cepat tua. Ya, biar otak olahraga juga, jangan hanya body aja yang fisik aja yang ikut olahraga, otak diajak olahraga juga. Sembako 9 bahan pokok, bukan makanan pokok. Apa aja itu? Susu, daging, minyak goreng, bawang putih, bawang merah, gula, baru 6. Cabai, telur, apalagi tepung. Ya, satu lagi apa? Beras. Ya, beras. 9 bahan pokok. Bahan artinya bahan yang penting. Tapi bukan makanan pokok. Karena yang dimaksud dengan makanan pokok, ini maksud dari para ulama makanan pokok, kalau Anda makan hanya itu saja, bisa bertahan hidup. Anda kalau makan
beras saja selama sebulan, tidak ada makan yang lain. Tidak pakai ayam, tidak pakai telur, tidak pakai daging, tidak pakai sayur. Masih hidup? Hah? Kita buktikan. Keluar dari rumah ada putih ya. Kan nasi putih. Kan puasa mutih kata dia. Ada putih badannya. Iya masih hidup. Masih hidup. Bagaimana kalau tadi minyak goreng? Kan tadi 9 bahan pokok sembako ada minyak goreng. Anda 1 bulan tidak ada makan yang lain. Hanya minum minyak goreng. Lapar minum minyak goreng. Lapar minum minyak goreng. Lapar minum minyak goreng. Bisa bertahan hidup kira-kira? Hah? Yakin? Sudah Anda mencoba? Ya udah jangan coba. Itu bunuh diri namanya. Berarti dia bukan makanan pokok. Bahan pokok ya terserahlah, tapi dia bukan makanan pokok. Ini maksud oleh para ulama tadi, makanan pokok. Jelas? Berarti tadi menukar 1 liter air mineral dengan 2 liter minyak goreng sawit. Boleh atau tidak? Salah kalau boleh. Boleh apa tidak? Hah? Tidak juga salah. Yang betul yang mana? Tadi 3 pendapat, antum langsung bilang boleh tidak saja. Kok jadi begitu? Dalam mazhab Ibnu Hazm atau Zahiri, boleh apa tidak? Boleh. Dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki, boleh apa tidak? Boleh. Karena minyak sawit bukan makanan pokok. Dalam mazhab Hanafi dan Hambali, boleh apa tidak? Enggak boleh. Itu yang betul. Bukan boleh aja, bukan tidak boleh juga. Tapi berdasarkan mazhab ini boleh Ustaz. Berdasarkan mazhab ini tidak boleh. Lalu Anda berada di pihak yang mana? Yang boleh. Dasarnya apa? Main boleh. Dasarnya adalah pendapat yang mengatakan tadi adalah barang yang ditimbang dan ditakar, itu landasan hukumnya tidak kuat. Pertama karena hadisnya adalah tambahan dari rawi, dinamakan dengan mudraj. Satu. Kemudian tidak ada makna pengharaman itu karena timbangan. Enggak nyambung, tapi kalau maknanya sebagai alat tukar itu nyambung. Ada hikmah di balik itu. Atau sebagai makanan pokok, itu ada hikmah di balik itu. Karena kalau ditanyakan, apa hikmah diharamkan ya menukar kurma 1 kilo dengan 1 kilo ajwa dengan 3 kilo sukari. Apa hikmahnya diharamkan? Mereka saling ridho kok dan valuasi nilainya cocok. Begitu juga tadi si ibu yang tukar emasnya tadi 20 gram, 25 gram milik dia 21 karat dengan 20 gram kalung milik pedagang emas dengan karatnya anggap 22. Dia saling ridho. Karena timbangan. Hikmahnya karena timbangan. Ada hikmah karena timbangan. Ya. Bagi yang mengatakan karena alat tukar dan karena makanan pokok, mereka bisa menjelaskan hikmahnya. Tadi dalilnya sudah ada. Hikmahnya apa? Ya. Kan Rasulullah SAW ketika Bilal membawa, dalam riwayat lain bukan Bilal, seseorang sahabat. Ketika dia membawa kurma berni atau kurma janib, yaitu kurma kualitas bagus dari Khaybar. Maka Rasulullah SAW menanyakan kepada beliau,
Awa kullu tamri Khaybar hakadha? Apakah kurma Khaybar semuanya bagus seperti ini? Dia mengatakan tidak ya Rasulullah. Ya, akan tetapi aku tukar kurma kualitas rendah 2 sok dengan 1 sok yang kualitas bagus. Atau 3 sok yang rendah saya tukar dengan 2 sok yang bagus. Sehingga aku dapat yang bagus, aku hadiahkan kepadamu. Rasulullah mengatakan, Allah ainur riba. Ini adalah inti dari riba. Tukar dahulu, jual kurma kualitas rendahmu, dapat uang perak. Dengan uang perak, kau belilah kualitas yang bagus. Kemungkinan hasilnya sama. Lalu kenapa Rasulullah? Maslahatnya di mana? Maka kalau dikatakan timbangan, nggak ada maslahatnya. Tapi kalau dikatakan sebagai alat tukar, ya, alat tukar sampai sekarang di negara Indonesia lah umpamanya. Apakah sistem Indonesia, sistem Islami, sistem keuangannya tidak kan ya? Ya, ribawi kan ya? Ya. Tapi kalau Anda nukar pecahan yang baru dengan yang lama di semua bank di Indonesia, ada berlebih atau sama nominalnya? Sama kan ya? Lah, kok Islami dia dalam hal ini? Kenapa? Tanyakanlah kepada mereka, jangan saya yang jawab juga. Masa saya terus yang jawab, sesekali tanya. Ya. Karena wallahu a'lam, ya, namanya uang dia sebagai alat pengukur standarisasi. Kalau dia bisa ditukarkan dengan tidak sama, dia menjadi komoditas dagang, barang dagangan. Kalau dia menjadi komoditas barang dagangan, ikut turun naik, berfluktuasi sesuai dengan supply, kaidah umum, supply and demand. Ketika dia ikut berfluktuasi, ya tidak bisa jadi standar ukuran. Ukuran panjang adalah meter. Dia berfluktuasi sesuai di mana tempatnya. Bisa begitu? Anda beli tanah, kalau di sini 1 meter itu segini, Pak. Oh, kalau di tempat saya 1 meter itu segini. Nah, itu meternya apa ya? Kok bisa beda? Ya. Itu hikmahnya. Iya dan tidak, wallahu a'lam, mungkin iya kali ya. Risalah syariat seperti itu. Dan Anda cobalah tanya ke toko emas. Ya. Kalau dalam kasus ibu tadi, ada satu toko emas, coba kita hindarkan dulu emas perhiasan. Kalau Anda beli emas batangan, ya, itu si penjual emas walaupun toko emas kan tidak ada label syariahnya kan ya. Ya. Bisa kan bayar tidak tunai kan ya? Kalau harusnya. Ada enggak toko emas yang mau jual emas batangan dengan pembayaran sore, pagi diterima emasnya? Ada yang mau? Ada yang mau tidak? Enggak ada yang mau. Kenapa? Apakah dia udah Islami? Syarat Nabi mensyaratkan harus yadan biadin? Karena emas itu per detik fluktuasinya. Kalau Anda ambil pagi, Anda bayar sore, ya, ternyata harganya melambung tinggi di waktu sore, sedangkan Anda bayar dengan harga pagi. Beda umpamanya 3%, rugi dia 3% sehari. Harusnya dapat untung dia 3%. Jelas? Itu di antara hikmahnya. Tapi dengan ditimbang,
dengan ditakar, wallahu alam, nggak ketemu hikmahnya. Jadi hikmahnya syariat mengharuskan sama dan tunai untuk kebaikan ekonomi manusia itu sendiri. Untuk riba qard pinjaman yang ada pertambahan, tabungan yang ada pertambahan. Anda kalau nabung di bank di Jepang 0 pertambahan yennya. Apakah bank mereka sudah syariah? Enggak. Mereka tidak mengerti syariah. Tapi itu merusak ekonomi mereka. Karena sistem tabungan bertambah menyebabkan orang tidak berani memutar uangnya dalam bentuk usaha real. Sedangkan uang kalau tidak bergerak, merusak ekonomi atau tidak? Merusak ekonomi. Dia, orang-orang tadi naruh uang di bank, biarlah tambah cuma 2% setahun, tapi nggak ada kemungkinan rugi. Daripada untung 200%, tapi mungkin rugi dalam bentuk perdagangan. Sehingga dia takut, ya, dia hanya naruhin saja. Ya, sehingga ekonomi tidak bergerak cepat dan maju dan berkembang. Maka mereka buat ketentuan semua tabungan 0. Lalu ketika 0, orang-orang berpikir, pada 0 ngapain saya? Mending saya ambil, saya taruh uang beli saham. Ketika dia masukkan ke saham, pasar modal, bergeraklah ekonomi tadi. Ini ada hikmahnya. Jelas? Kira-kira mana yang kuat dari pendapat 3 tadi? Yang pertama tidak bisa dikiaskan, tidak bisa dianalogikan. Udah, Nabi bilang 6, jangan tambah. Nabi bilang korma gandum, kau bilang beras. Nabi bilang emas dan perak, kau bilang rupiah dan dolar. Ya, tadi kan sudah kita jelaskan. Ya, 2 hal yang sama, hukumnya sama. Dua-duanya maknanya sama, ya hukumnya sama. Jelas mana yang kuat? Ya itu mah pilih-pilihan kami Ustaz, sesuai. Kalau kita ambil pendapat yang pertama kan enak, nggak ada lagi bank riba, nggak ada lagi pinjol yang riba, halal dah semuanya. Ambil uang sekarang, bayar besok berlebih, tidak apa-apa. Karena Nabi bilang hanya emas dan perak, rupiah tidak apa-apa, bayar berlebih. Setuju? Apa yang antum setujukan pendapatnya lemah? Ya. Nomor 2, ya nomor 2 pendapat yang kuat. Tapi kita membaca referensi literatur yang ditulis dalam mazhab Hambali. Ya. Sehingga kita jelaskan seperti apa yang difahami dalam mazhab Hambali. Enggak boleh juga kita katakan coret, pendapat lemah. Apa yang kita pelajari pendapat lemah? Baik. Tidak begitu, akhi. Mereka ada dalilnya, lemah itu kan menurut kita. Ini ulama mazhab Hambali juga bukan ulama karbitan, ulama besar. Seperti Imam Ibn Qudamah, ya, Ibn Muflih, Syekh Islam bin Taimiyah, Ibn Qayyim, Jauziyah, dan lain-lain. Ulama-ulama besar di masanya. Dan ulama besar sekarang yang ada di Saudi Arabia, umumnya mazhab mereka juga Hambali. Mereka ulama di bidang keuangan juga. Baik. Ya, kita baca seperti apa referensinya, tapi kita ambil pendapat yang lebih kuat tadi. Sudah cukup? Baik. Allah barik fiik.
Nah, alhamdulillah, jazakallah khair. Penjelasan dan syarah yang disampaikan oleh Ustaz memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat tentunya, dan untuk memperdalam pembahasan, sisa waktu yang ada kita berikan kesempatan bagi ikhwah dan pemirsa roja yang ingin bertanya, baik yang ada di masjid yang hadir. Fadhol, kalau ingin bertanya, fadhol akhi, langsung ke sana. Dengan siapa dan dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Abu Asma dari Bekasi, dari Rawalumbu. Izin bertanya, Ustaz, Ana membeli sebidang tanah beberapa tahun yang lalu, tahun 2014 tepatnya itu, dengan niat untuk investasi. Dengan niatnya untuk investasi. Apa yang Anda maksud dengan investasi? Rencana untuk dijual kembali. Rencana untuk dijual kembali beberapa tahun ke depan. Apa maksud rencana untuk dijual kembali? Ada orang beli dengan harga lebih tinggi langsung Anda jual? Iya. Terus? Nah, beberapa tahun yang lalu Ana berniat untuk menjualnya kembali, Ustaz. Beberapa? Tahun yang lalu, sekitar tahun 2020-an atau 2022? 2020-an, Ana lupa tepatnya, udah niat untuk jual, udah pasang palang, menjual sawah. Sudah terjual? Belum. Sebentar, 2014 Anda beli tujuannya untuk kalau naik dijual? Ya, rencana sebenarnya pengen bikin usaha perumahan gitu, tapi nggak jadi gitu ya Ustaz. Jadi karena sebentar, semenjak tahun 2014 tadi Anda iklankan atau hanya di hati saja? Di hati, Ustaz. Tidak diiklankan? Nggak diiklankan, Ustaz. Terus 2022 kenapa? Ya, beberapa tahun lalu Anda lupa tepatnya Anda pasang ini ya, menawarkan lah istilahnya, menawarkan lewat iklan-iklan, lewat apa namanya juga, lewat marketing itu, agen properti untuk dijual gitu. Qadarullah sampai sekarang belum terjual. Cuman Ana pernah dengar bahwa 2022. Gimana Ustaz? Itu 2022. Ana lupa tepatnya mulai menjual iklan itu sejak kapan? Apakah 2020-an atau 2000 berapa gitu Ustaz? Ada iklannya kan, ya, lihatlah tanggalnya. Ya. Terus. Pertanyaan Ana terkait dengan ini, terkait dengan zakat Ustaz ya. Ana pernah dengar bahwa zakat itu kalau misalnya seperti ini dibayarkan sejak kita berniat untuk jual, kalau seperti itu. Kemudian apakah benar seperti itu? Yang kedua, nanti setelah misalnya terjual tanah ini, itu zakatnya seperti apa Ustaz perhitungannya? Ini dia terhitung zakat dari tahun 2022. Dari 2014 tidak, karena hanya di dalam hati. Ya, barang di dalam hati ingin dijual belum jadi barang dagangan. Dia jadi barang dagangan bila Anda letakkan di display dan di toko. Nah, itu iya barang dagangan. Kalau tanah diberikan di sana dijual, hubungin ini, atau Anda sampaikan ke marketing properti, agen-agen properti, jualkan sekian untuk saya, silahkan untuk kalian sekian. Itu dia jadi barang dagangan. Berarti zakatnya akan ada dari 2022 tadi. 2022, 2023 belum laku dan masih juga statusnya barang dagangan, atau sudah Anda cabut? Sekarang sudah Anda cabut iklan-iklan tadi atau masih? Sudah nggak muncul lagi Ustaz, sudah tenggelam gitu Ustaz. Jadi karena udah nggak tenggelam itu kan bisa aja orang lihat iklan udah lama, wah pengen dia dihubungin lagi. Berbeda take down dengan tenggelam. Kalau tenggelam itu berarti masih bisa diselami kan ya? Iya betul. Itu maksudnya memang tidak dimonitor intinya Ustaz, ya, terkait dengan itu. Anda sudah tidak niat jual lagi atau masih niat jual Ustaz? Tapi belum di take down itu semuanya? Betul, dan sampai saat ini juga qadarullahnya belum terjual. Nah seperti itu. Kalau sudah Anda tidak meniatkan lagi, mulai kapan Anda meniatkan tidak menjual lagi? Meniatkan tidak jualnya? Sampai saat ini masih berniat untuk dijual Ustaz.
Masih niat jual. Masih jual, cuman masih belum laku-laku aja Ustaz, itu seperti itu. Iya, zakatnya dari 22 sampai sekarang dua kali zakat. Itu zakatnya sebesar apa Ustaz kalau misalnya harus dibayar itu Ustaz? Sebesar nilai pasar tanah itu di 2022, 2023, 2024. Artinya tanah Anda tanyakanlah di sini per meter berapa kalau dengan kondisi seperti ini. Kalau kata Pressure mengatakan per meternya kalau di sini mah 500.000. Kalau tanah Anda di pinggir jalan besar ya bisalah 1 juta. Tinggal Anda kalikan berapa. Dikali 2,5% ya Ustaz? Ya. Oke. Jelas? Jelas, insyaallah. Nanti kalau misalnya terjual itu berarti memang ini berarti zakatnya yang tiap tahun kita keluarkan ini menggunakan harta sendiri berarti Ustaz ya kalau seperti itu ya. Kalau misalnya memang ini belum Kalau terjual. belum terjual gimana bayar zakatnya gitu kan ya? Iya, gimana bayar zakatnya Ustaz? Anda punya uang lain apa tidak? Ya alhamdulillah ada Ustaz. Alhamdulillah ya Anda bayarkan. Berarti menggunakan uang pribadi Ustaz ya di luar penjualan ini. Jelas Ustaz kalau itu. Allah ya. Sekarang jazakallah khairan. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Ada yang lain? Silakan. Fadhal Pak, silakan. Nanti antum ya. Sebutkan nama dan dari mana? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anjar Pak, di Legenda Wisata. Insyaallah. Saya mau pertanyakan aja Pak, supaya jangan ada ganjelan di akhirat ya Pak ya. Pada tahun 2017, saya mengadakan suatu kerjasama dengan teman. Memang ini tidak sesuai dengan syariat Islam ya Pak, karena saya juga belum tahu gitu. Saya mengadakan suatu kerjasama dengan teman, katakanlah 1.200 nilainya. 1.200 apa? 1,2 M gitu Pak. 1,2 miliar Ya. modal. Ada suatu kerja mengenai perizinan. Maksudnya perizinan apa? Perizinan ya suatu perizinan dari suatu perusahaan gitu Pak Ustaz, yang harus kita kerjakan. Jasa mengurus perizinan. Jasa perizinan. Dapat uang 1,2 M. Hasil satu jasa tadi. Satu jasa. Terus? Cuman memang kerjasama ini hanya lisan ya Pak Ustadz ya. Antar saya dengan teman saya. Cuman ada suatu agreement bahwa pelaksanaan ini cuman hanya 200 juta. Apanya 200 juta? Biaya operasionalnya. Biaya pengurusannya. Untuk pengurusan 200 juta. Ya, itu ada kesepakatan kedua belah pihak. Nah, berarti laba bersih 1 miliar. Satu itu dibagi 500 dan 500. Pada saat ini tahun 2017, pada saat perizinan itu sudah selesai, otomatis kan saya mentransfer ke teman saya Pak Ustadz. Semuanya gitu. Karena biar tahu, biar transparan gitu. Setelah ditransfer, hasilnya itu tidak diberikan ke saya gitu. Setelah ditransfer hasilnya? Hasil yang 1 M. Tadi pembayaran dari pengguna jasa masuk ke rekening perusahaan teman saya. Teman, bukan ke Anda? Bukan. Terus? Saya transfer semuanya 1,2. Harusnya dipotong jasanya itu 200, berarti kan sisanya 1 miliar. Seharusnya dibagi 2 Pak Ustadz. 500. Saya dibilang sama dia, yang 500 itu akan dialokasikan ke proyek lain gitu.
Tapi dengan berjalannya waktu dia tidak membagi ke kita. Terus teman saya itu anggaplah ingkar janji Pak Ustadz ya. Tapi dia meminjamkan uang ke bank gitu. Meminjamkan uang ke Uang pribadinya dia meminjamkan uang karena uang yang 1 M itu sudah terpakai lah gitu. dia pinjam uang, Akhirnya dia pinjam uang. bukan meminjamkan uang. Yes, sorry. Beda. Dia meminjam uang ke bank. Gitu, meminjam uang ke bank. Biasanya kan kalau ke bank itu kalau ada masalah, seumpamanya kita maksudnya meninggal gitu Pak Ustadz, itu sudah di cover dengan bank gitu ya. Jadi nol. Asuransi. Setelah berjalan waktu, dia pinjam uang ke bank. Memang sudah saya terima itu hasil pinjaman uang ke bank itu, tapi lagi-lagi dia bahwa ini kamu punya utang ya sama saya gitu. Cuman yang permasalahan satu itu tidak dibahas gitu. Permasalahan apa? Yang pembagian fee itu tidak dibahas. Dia ngasih Anda 500 juta tapi dia bilang hutang. Yang 500 juta kan sudah tidak ada kabarnya gitu. Terus dia pinjam ke bank, dia pinjamin ke saya 500 juta bahwa ini hutang gitu. Terus? Nah, akhirnya saya terima karena kan secara urgensi proyeknya gitu ya. Proyek yang kedua lagi. Setelah berjalan waktu, suaminya meninggal. Terus dia juga meninggal Pak Ustadz. Dia juga meninggal. Otomatis hutang di bank itu sudah close, asuransi, sudah tercover gitu. Nah terus akhirnya dari pihak keluarga yang pinjam di bank itu, dia menghubungi saya bahwa saya katanya ada utang gitu. Padahal ini tidak ada kaitan dengan familinya gitu Pak Ustadz. Akhirnya karena saya tidak mau ribut gitu Pak Ustadz, saya dibilang sama dia, saya pernah ada suatu perjanjian dengan almarhum, ya kan. Terus almarhum juga pinjam ke uang ke bank gitu kan. Dan dia kayaknya tidak mau tahu gitu Pak Ustadz. Akhirnya ya sudah, akhirnya saya dengan terpaksa ya Pak Ustadz ya. Akhirnya kita membuat suatu perjanjian. Baru pertama kali nih perjanjian dari pihak ahli waris itu. Bisa dipersingkat Pak inti pertanyaannya? Maksud saya, apakah ini sah atau tidak gitu Pak Ustadz? Sah? Sah atau tidak gitu? Uang yang Anda terima? Saya buat perjanjian bahwa saya akhirnya saya punya utang gitu dengan ahli warisnya. Berhutang pada dia 100 juta. Yang uang yang tadi, yang uang Anda anggap hilang? Ya hilang. Ya sah lah. Kan Anda anggap dia tidak bayar, Anda ikhlaskan begitu? Tidak saya ikhlaskan. Cuman saya pernah berkali-kali, saya minta perhitungannya gitu. Dianya enggak, ya istilahnya ingkar lah Pak Ustadz. Wallahu a'lam. Anda kalau ada saksi atau bukti-bukti yang kuat, tentu hak Anda untuk Anda mempertahankan hak Anda. Tapi kalau nggak ada ya Anda akan dizolimi dia, ya udah. Ya. Bayarkan aja. Siap. Nanti di akhirat urusannya. Terima kasih Pak Ustadz. Allah barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman masalahnya ini saudaranya memang dia punya wasiat dari yang meninggal untuk menguruskan harta yang meninggal. Wallahu a'lam Pak Ustadz. Karena kalau Anda datang sebagai apa? Debt collector, sebagai kuasa, mana surat kuasanya? Tidak ada. Kalau nggak ada, ngapain Anda terima? Kenapa? Kenapa Anda terima dia? Anda tidak berkompeten di bidang ini. Tidak ada urusan saya nggak pernah berurusan dengan Anda.
Tapi kalau anak laki-lakinya yang datang itu masih bisa Anda terima. Tidak ada, dia tidak punya anak. Yang mendatangkan adalah adiknya. Ya lihatlah, kalau dia ahli waris berarti bisa mewakili. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustaz. Allah barik fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair, akhi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ini terkait transaksi ekspor Ustaz. Apa? Transaksi ekspor. Ekspor. Yang saya ketahui untuk pembayarannya itu umumnya menggunakan dua ya Ustaz. Yang pertama menggunakan dua metode, dua cara. Yang umum yang pertama metode LC, letter of credit. Yang kedua itu DP dulu Ustaz. DP dulu. Namun untuk case yang saya tanyakan ini, saya belum pegang barangnya, belum punya barangnya. Cuma saya tahu ada pembeli di sana, calon pembeli. Terus saya tawari, saya bisa membantu mencarikan dan mensuplai yang Anda butuhkan. Tapi saya masih belum punya barangnya. Nah, yang saya tanyakan itu untuk dua pembayaran tersebut, apakah boleh apa enggak ya Ustaz? Yang pertama yang LC tadi, calon pembeli yang di luar tadi itu udah mentransfer pembayarnya lunas, tapi belum saya terima Ustaz, masih transit dulu di bank. Pembayaran tersebut bisa saya terima setelah saya melakukan pengiriman barang. Untuk yang kedua, Anda impor apa ekspor? Ekspor Ustaz. Setelah Anda terima barang? Jadi pembeli yang di sana itu membayar dulu uangnya, tapi belum saya terima, masih mampir dulu di bank. Iya, kapan uang itu cair Anda terima kapan? Setelah barang? Setelah barang saya kirim. Anda kirim, itu betul. Tadi setelah barang Anda terima tadi. Oh, maaf. Nah, itu pusing saya. Setelah barang saya kirim, Ustaz. Anda kirim walaupun belum diterima dia? Iya. Di kapal diambil begal, dibom sama mana-mana, tetap dia bayar? Iya, jadi ketika saya kirim itu kan kapal menyerahkan bukti bahwa barang ini akan diserahkan ke pihak ini gitu, Ustaz. Jadi bukti dokumen dari kapal itu saya bawa ke bank untuk pencairannya itu. Sudah di shipping langsung bisa cair itu? Iya. Pertanyaannya apa boleh apa tidak? Ya. Uangnya terima? Boleh. Itu uang penjualan, uang hak Anda. Terus untuk yang kedua, kalau misalnya... Cukup satu ya. Oh iya. Udah maghrib. Nanti kita sambung lagi. Jazakallah khairan. InsyaAllah kapan waktu kita sambung akhirnya mau azan. Jazakallah khair barakallahu fiik, dan mohon maaf keterbatasan waktu yang ada dan kita persiapan untuk kajian berikutnya sebagai ikhtitam serta kesimpulan. Silakan Ustaz. Ya. Wani wa akhwati fillah, para ulama kita sudah melakukan maksimal kemampuan mereka untuk menggali kaidah dan hukum Allah Azza wa Jal dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi di antara hasil dari usaha mereka, kalau terjadi perbedaan pendapat, tidak mungkin semuanya benar. Pasti ada yang benar, ada yang salah. Tapi semuanya berpahala, iya. Ya, maka bila ada pendapat lemah, yang para ulamanya berpahala, tapi kita untuk mengikutinya tentu tidak pada tempatnya. Kalau pendapat itu lemah, ada yang lebih kuat, ya, sehingga kita tidak hanya bertaklid buta dengan salah satu pendapat saja. Sampai pun tadi ulama mazhab Hambali, ya, yang pendapatnya lemah dalam masalah riba fadl dan riba nasi'ah, para ulama di mazhab itu sendiri pun banyak yang keluar dari pendapat tersebut kepada pendapat yang lebih kuat. Ya. Begitu kita para penuntut ilmu mempelajari kitab para ulama. Ini bukan Al-Quran dan Sunnah, tidak boleh kita beranjak walau satu jengkal pun. Tapi ini interpretasi atau apa yang dipahami para ulama dari Al-Quran dan Sunnah, mungkin betul, mungkin salah. Ya,
seperti yang telah kita jelaskan. Semoga dengan begini Allah Azza wa Jal menyayangi kita dan selalu memberkahi amal kita dan membawa kita ke dalam surganya. Wabillahi taufiq wa sallallahu nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.